Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan yang bertemakan penulisan kata. halo, perkenalkan nama saya Rayu Fazriani dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Nusya Alif Basyada dari kelas 2A. Dan perkenalkan, nama saya Alif Dwi Baskoro dari kelas 2A, akuntansi. Ya, yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya atau contohnya, kantor pajak penuh sesak dan saya pergi ke sekolah. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Selanjutnya, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang pertama ada bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital diserangkaikan dengan tanda hubung. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Dan yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya atau contohnya ada anak-anak, buku-buku. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar, yaitu menjadi surat-surat kabar. Selanjutnya ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, huruf diftong ada ai, au, ai, u, o, dan tidak dipenggal. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Dan terakhir, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahayu Fazriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya ada pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya.
Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. 1 partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 2 partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. 3 partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. 1 singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2 singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tan dan titik. 3 singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. 4 singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5 lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 6 akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7 akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 8 akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu, pemilihan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nusyali Fasyada. Saya persilakan. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nama. Angka Arab ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sebagainya. Dan sedangkan angka Romawi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 50. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh misalnya 12 dan 30. Bilangan pecahan misalnya setengah atau seperdua. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20, itu ditulisnya XX, yaitu abad ke-20. Abad ke-20. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya uang 5 ribuan. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kualifikasi.
Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900, 1.500 rupiah 50 sen. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa II, Kontonan Ampek. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata sandang, si, dan sang. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.